Pengertian wakaf uang. Jadi, wakaf uang sebenarnya adalah wakaf yang dilakukan oleh wakif, perseorangan, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang dan surat-surat berharga seperti saham, cek, dan lain-lainnya. Kemudian wakaf uang ini atau biasa kita sebut dengan wakaf tunai itu membuka peluang yang unik untuk menciptakan investasi di bidang keagamaan, pendidikan, serta kegiatan sosial gitu. Pengelolaan wakaf tunai biasanya pengelolaan wakaf tunai atau wakaf uang ini terdapat dua cara, yaitu dari bank syariah dan lembaga swasta. Yang pertama ada wakaf tunai yang dikelola oleh bank syariah gitu. Keuntungan yang diambil dari wakaf di bank syariah itu ada 4 biasanya, seperti 1, jaringan kantor bank syariah, kemudian ada kemampuan bank syariah sebagai fund manager, kemudian pengalaman jaringan informasi dan peta distribusi yang luas, kemudian yang terakhir memiliki citra positif. Kemudian untuk meminimalisir kerugian yang terjadi, pihak bank syariah dan fungsi pengelolaan dana wakaf tunai ini yang dilakukan oleh lembaga lain, misalnya Badan Wakaf Nasional gitu, bekerja sama dengan lembaga yang penjamin. Kemudian yang kedua ada wakaf tunai yang dikelola oleh lembaga swasta. Ini contohnya biasanya di bidang pendidikan gitu. Keunggulan yang bisa didapat adalah yang pertama, sesuai dengan kebutuhan real masyarakat. Kemudian ada kontrol langsung oleh masyarakat. Dan yang terakhir ada menumbuhkan solidaritas masyarakat. Lembaga pendidikan ini mengelola wakaf yang diterima dengan sistem musyawarah tanpa mengurangi nilai pokok. Kemudian keuntungan tersebut dihitung berdasarkan sistem bagi hasil dan akan diterima oleh lembaga pendidikan sebagai keuntungan usaha dan diterima wakaf tunai sebagai tambahan aset gitu. Keuntungan yang diperoleh menjadi aset wakaf semakin bertambah dan bisa digunakan membantu masyarakat dalam bentuk wakaf juga. Wakaf mustarak atau wakaf gabungan adalah wakaf kombinasi antara wakaf khairi dan wakaf ahli, yang mana manfaat atau hasil wakaf sebagiannya diperuntukkan bagi keluarga wakif, yang mana penerimaan manfaat ini atau mauquf alih terbagi menjadi 2, yaitu sanak kerabat yang berarti wakaf ahli dan satunya bukan sanak kerabat yang berarti wakaf khairi. Selanjutnya ada hadis yang pengertian dari wakaf mustarak yang dipahami dari praktik wakaf yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab telah membagikan hasil dari pengelolaan tanah itu kepada orang-orang fakir, sanak kerabat, budak sabilillah, ibnu sabil, dan tamu. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Rasulullah yang artinya dari Umar radhiyallahu anhu berkata bahwasannya Umar radhiyallahu anhu memperoleh sebidang tanah di Khaybar. Ia lalu menghadap Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, saya memperoleh sebidang tanah di Khaybar dan saya belum pernah mendapatkan harta lebih baik dari tanah di Khaybar. Oleh karena itu, saya memohon petunjukmu tentang apa yang sepatutnya saya lakukan pada tanah itu. Rasulullah bersabda, jika mau kamu tahan pokoknya dan kamu sedekahkan hasilnya. Kemudian Umar menyedekahkan atau mewakafkan tanah tersebut dengan menyaratkan bahwa tanah ini tidak dijual, tidak dihibahkan dan diwariskan. Ia menyedekahkan hasilnya kepada orang-orang fakir, sanak kerabat, budak sabilillah, ibnu sabil, dan tamu. Tidak berdosa atas orang yang mengelolanya untuk memakan dari hasil tanah itu dalam batas kewajaran atau memberi makan kepada orang lain tanpa menjadikannya sebagai harta milik. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya yaitu dalam hadis tersebut penerima wakaf alaihi atau penerima manfaat telah terbagi menjadi 2, yaitu sanak kerabat yang berarti wakaf ahli dan satunya bukan sanak kerabat yang berarti wakaf khairi, sehingga wakaf yang dilakukan oleh Umar bin Khattab termasuk sebagai jenis wakaf mustarak. Hadis tersebut juga menjadi landasan keabsahan praktik wakaf mustarak secara syariah dan sebagai pendorong seseorang melakukan perbuatan wakaf untuk kepentingan
masyarakat atau kesejahteraan umum. Selanjutnya adalah wakaf baru yang muncul karena tujuan tertentu. Untuk permasalahan ini maka ada dua pendapat. Pendapat dari para ulama dan juga pendapat dari perundang-undangan. Ulama Makkiyah berpendapat bahwa tidak boleh mengganti atau mengalihfungsikan wakaf dengan yang baru. Larangan ini dikarenakan untuk menjaga tujuan wakif pada awal berwakaf. Beliau melarang untuk melakukan peralihan fungsi pada dua hal, yaitu pada masjid dan juga pada barang atau harta yang tidak bergerak yang memiliki hasil. Pendapat yang kedua yaitu pendapat ulama Hanabilah yang tidak memperbolehkan untuk mengubah wakaf yang sudah ada dalam bentuk baru. Ini bertujuan untuk menjaga tujuan awal berwakaf. Ulama Hanabiyah memberikan fatwa jika barang atau harta yang diwakafkan tersebut rusak, maka diperbolehkan untuk menjual bagian dari wakaf itu tadi untuk memperbaiki bagian wakaf yang rusak. Pendapat yang ketiga yaitu mazhab Hanafiyah, memiliki perbedaan pendapat antara dua ulama. Sebelumnya, mazhab Hanafiyah menyebutkan bahwa boleh mengalihfungsikan harta atau benda wakaf dengan yang baru dengan tujuan bahwa ini bertujuan untuk kemaslahatan umum. Pelaksanaannya dapat dilakukan oleh nazir wakaf terhadap benda yang memiliki manfaat atau tidak. Pendapat yang keempat yaitu pendapat mazhab Syafi'i. Ini juga terdapat dalam kompilasi hukum Islam pasal 225 ayat 1 yang menyatakan pada dasarnya terhadap benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan atau penggunaan lain daripada yang dimaksud dalam ikrar wakaf. Artinya bahwa benda wakaf yang sudah diwakafkan untuk benda atau sesuatu harta tertentu itu tidak boleh dialihfungsikan terhadap benda lain atau diganti dengan benda lain. Lalu bagaimana jika barang wakaf itu rusak dan tidak sesuai dengan ikrar wakaf sebelumnya? Maka itu dapat dilihat dari Undang-Undang Pasal 41 Nomor 41 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa benda wakaf boleh dialihfungsikan dengan adanya 3 syarat. Syarat yang pertama yaitu digunakan untuk keperluan umum dengan berpatok pada undang-undang yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dalam pelaksanaan alih fungsi dapat diproses apabila sudah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Badan Wakaf Indonesia. Yang ketiga adalah harta wakaf yang diubah dikarenakan pengecualian sekurang-kurangnya harus sama dengan jumlah wakaf semula, tidak boleh kurang.